Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabar semuanya? Berapa banyak dari kalian siap buat beribadah hari ini? Tapi sebelum kita beribadah hari ini, ada beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Teman-teman, kita punya kebaktian on-site Gilgal Teens di Gilgal Center, yaitu 4 kali jam kebaktian. Jam 9, jam 11, jam 1, dan jam 3 sore. Aku mau encourage teman-teman untuk bisa hadir untuk beribadah secara on-site di Gilgal Center. Tapi kalau teman-teman berhalang untuk hadir, teman-teman juga bisa mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube Gilgal Tiwayu. Dan selanjutnya, aku juga mau ajak teman-teman untuk kita bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Again, waktu kita membawa persembahan kepada Tuhan, ini bentuk rasa syukur kita pada Tuhan. Bukan karena Tuhan butuh uang kita, tapi karena kita mau bersyukur, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman, ada fasilitas QRIS yang teman-teman bisa pakai, dan teman-teman bisa screenshot di layar ini, dan kita bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk kita selama beribadah, untuk kita bisa menerapkan apa yang jadi class rules kita sama-sama. FAR, F-A-R, Focus, Active, and Respect. Aku berdoa, aku mau ajak teman-teman semua, waktu kita beribadah sama-sama, kita fokus, jangan sambil main game, jangan sambil buat yang lain, karena kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Dan aku juga mau ajak buat kita bisa aktif sama-sama, untuk kita bisa ikut praise and worship. Jangan cuma ditontonin, ini bukan konser, tapi karena kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita kasih pujian yang terbaik kepada Tuhan. Nah, aku mau ajak kita respect hadirat Tuhan sama-sama, karena aku percaya walaupun secara online, hadirat Tuhan tetap ada di tempat dimanapun teman-teman berada. So, are you guys ready? Kita mau mulai ibadah kita hari ini, and enjoy the service. Hello Tiwayu, happy weekend. It's so good to see you again. Come on, let's stand up and praise the Lord. Come on, let's learn this new song. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menangkan
Kami bersyukur Tuhan, kalau kami punya Allah yang setia, yang selalu ada beserta dengan kami, Allah Immanuel. Aku berdoa Tuhan, dimanapun teman-teman berada hari ini, mereka dapat merasakan kalau Tuhan ada beserta dengan mereka. Aku mengajak teman-teman semua untuk nyanyikan lagu ini sama-sama. Come on church. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku mau ajak teman-teman untuk nyanyikan lagu ini sama-sama. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Come on church. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Katakan sama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Say Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Say Immanuel, 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 Engkau besertaku. Yes Lord. Say Immanuel, Immanuel.
punya teman-teman semua. Katakan sama-sama. Kami sungguh percaya Tuhan. Thank you Lord. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami tahu Tuhan, dalam Engkau selalu ada pengharapan, karena Tuhan selalu beserta dengan kami, dan tiada yang mustahil bagi Engkau. Biar pujian kami, penyembahan kami hari ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Happy Ascension Day. Hari ini kita memperingati Yesus terangkat ke surga. So, ini bukan kebaktian yang di hari Minggu, tapi ini di hari Kamis. Aku mau kasih jempol untuk teman-teman yang make time untuk bisa beribadah hari ini. 2 thumbs up buat kalian semua. Dan berapa banyak dari kalian siap buat dengar firman Tuhan? Bisa shout yes. Alright, tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah, kami memperingati Yesus naik ke surga, dan kami mau dengar firman Tuhan, kami mau belajar sesuatu, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman disampaikan kami bisa menangkap dengan baik apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Alright, so Ascension Day atau kenaikan Yesus ke surga, Yesus terangkat ke surga, ini terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Jadi waktu Yesus bangkit, ada span waktu 40 hari, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada beberapa orang. The Bible says ada kurang lebih 500 orang yang dimana Yesus menampakkan dirinya. Dan setelah itu, dia bertemu lagi dengan murid-muridnya, dan dia kasih wejangan, dia kasih kata-kata terakhir sebelum dia benar-benar terangkat ke surga. Nah, mungkin kita berpikir, Yesus udah bangkit kan kumpul lagi sama murid-muridnya. Kenapa dia malah terangkat ke surga? Kenapa seakan dia meninggalkan murid-muridnya dan pergi ke surga? Tapi pada kenyataannya teman-teman, Yesus terangkat ke surga bukan artinya dia meninggalkan murid-muridnya. Bukan artinya dia meninggalkan kita semua manusia, umat percaya yang percaya kepada dia. Jesus ascended to heaven does not mean that he left us, instead to send us the Holy Spirit. Kita buka ayatnya sama-sama ya. John 16 verse 7. Kita bahas dari kitab The Amplified. But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper, Comforter, Advocate, Intercessor, Counselor, Strengthener, Standby will not come to you. But if I go, I will send him, the Holy Spirit, to you to be in close fellowship with you. Jadi waktu Yesus dia terangkat ke surga, dia menjanjikan, aku akan mengirimkan helper, aku akan mengirimkan Roh Kudus kepada kamu semua. Roh Kudus, kita kemarin belajar waktu the basic principle of Christian life. Roh Kudus itu apa aja? Dia comforter, dia yang akan menenangkan kita, dia yang akan menjadi advocate-nya kita, dia yang akan menjadi intercessor, counselor, strengthener, standby. Dia atau Holy Spirit adalah pribadi yang akan terus bersama-sama dengan kita sehingga kita tidak sendiri, tapi ada Roh Tuhan yang bersama-sama dengan kita. So, teman-teman, ini yang menjadi pesan, ini yang menjadi janji Yesus sebelum dia terangkat ke surga.
Tapi teman-teman, ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Holy Spirit. Kenapa Yesus kasih Holy Spirit-nya kepada kita? Bukan hanya agar kita tidak sendirian, bukan hanya agar kita tidak left out, kita ada Roh Tuhan bersama dengan kita, tapi ada maksud dan tujuan tertentu kenapa Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kehidupan kita. Waktu kita menerima Roh Kudus, ada Roh Tuhan dalam kita. Hidup kita tidak sendirian. Tapi waktu Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, teman-teman mesti ingat, ada power yang rest in us. We receive power to be Jesus witnesses. Jadi waktu kita terima Roh Kudus, itu ada power dalam kehidupan kita untuk kita menjadi saksi-saksi Yesus. Kita belajar ayatnya sama-sama ya. Acts 1, 8-9. But you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Witnesses to apa? To tell people about me, about Jesus, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the ends of the earth. Kalau dalam bahasa kekiniannya, both in Jakarta, in Indonesia, and all throughout the world. Wow, kita dikaruniakan Roh Kudus dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk menemani, mensupport kehidupan kita, tapi untuk kita menjadi saksi Yesus kemanapun kita berada. Saksi Yesus maksudnya apa? To tell people about Jesus. Banyak orang-orang luar sana, mereka nggak tahu tentang Yesus. Padahal kehidupan mereka butuh Yesus dalam kehidupan mereka. Semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Tapi setiap orang percaya pada Yesus, dia menerima keselamatan. So, everybody needs salvation. Everybody needs Jesus. Maka dari itu, kita yang sudah terlebih dahulu kenal Tuhan Yesus, kita menerima power untuk bisa menjadi saksi, sehingga makin banyak orang mengalami kebaikan Tuhan Yesus. So, hari ini aku mau bahas dua hal. How to tell people about Jesus. Are you guys ready? This is very simple dan bisa kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari. How to tell people about Jesus? Yang pertama, tell them our story. Teman-teman, kalau kalian pernah pergi makan enak, kalian ingat rasa makanannya, kalian tahu makannya apa, di mana tempatnya, bahkan harganya berapa, beberapa kalian pasti mesti bisa ingat juga. Tapi teman-teman, nggak cuma waktu kita terima itu, kita bisa makan itu sendiri, tapi waktu kita bisa ceritakan kepada teman-teman kita, orang-orang sekitar kita, makin banyak orang bisa menikmati apa yang kita nikmati, yang kita makan itu, teman-teman. So, sama halnya dengan kita menceritakan tentang Yesus kemanapun kita berada. Tell them our story. Apa yang bisa kita ceritakan? Teman-teman, kita kan mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami doanya dijawab, kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami kesembuhan daripada Tuhan, kita mengalami doa kita dikabulkan. Itu yang bisa kita ceritakan kepada teman-teman kita. So, teman-teman, kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman kita yang lain, jangan cuma kita ngobrolin tentang apa yang jadi interest kita, tentang apa yang bagus di depan mata, tapi sebisa mungkin ada momen-momen di mana kita bisa cerita tentang Yesus. Misalkan contoh ya, lagi ngobrol sama teman, ada teman yang sangat galau, sangat takut sama ujian. Terus kita bisa bilang, hey, you can pray, ask for strength in Jesus name. Kenapa? Karena waktu itu gue juga pernah ngerasain galau, ngerasain takut, tapi waktu doa, tahu-tahu ada peace itu. Kita bisa cerita kayak gitu, teman-teman. Atau misalkan teman kita ada yang sakit, kita bisa kayak gini. Kita bisa doain mereka, aku doain ya, biar bisa kamu biar sembuh. Kita doain, in Jesus name be healed, amen. Lalu kita bisa cerita, kenapa kita doain mereka. Karena dulu waktu aku sakit, aku doa dan aku disembuhkan. So I want you to experience the same thing. So tell them our story. Orang gak akan ada yang komplain dengan story kita, dengan apa yang kita alami, karena waktu kita cerita our story, itu kan kita alamin. Jadi kita cuma cerita apa yang kita alami aja. So don't keep Jesus only for yourself, but tell the others. Kita baca satu ayat yuk. Romans 10 verse 14.
But how can they call on him to save them unless they believe in him? And how can they believe in him if they have never heard about him? And how can they hear about him unless someone tells them? Ada orang-orang yang, siapa itu Yesus? Emang Yesus bisa bikin itu ya? Emang Yesus bisa tolong kita ya? Emang Yesus bisa sembuhin aku ya? Beberapa dari teman kita, mungkin mereka nggak tahu tentang Yesus. Kita jadilah orang-orang yang kasih tahu mereka, yang tells them tentang Yesus dan apa yang dia bisa buat dalam kehidupan kita. So, how to tell people about Jesus? Tell them our story. Yang kedua, how to tell people about Jesus? By our action. Our action speaks louder than our words. Terkadang apa yang kita lakukan itu lebih berbicara banyak daripada apa yang kita banyak omongin. Misalkan contoh, aku tuh orangnya sabar, aku tuh orangnya baik, aku tuh orang sabar, aku orangnya baik. Tapi kalau kelakuannya nggak sabar, kelakuannya nggak baik, orang cuma bilang adalah cuma banyak ngomong doang lu. Tapi waktu kita jadi orang yang sabar, kita jadi orang yang baik, our action speaks louder than our words. Matthew 5 verse 16. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. So, teman-teman, kita bisa menceritakan tentang Yesus, bisa menjadi saksi Yesus lewat perbuatan kita. Contoh, waktu kita pergi sama teman-teman kita bisa once a while ya, kita treat teman-teman kita. Aku bayarin ya. Wih, teman-teman mungkin teman-teman bisa, lu lagi banyak duit lu, lagi kenapa lu? Kena angin apa lu? Kok toto jadi baik? Mau baik aja. Nah, waktu teman-teman kita ngalami sesuatu yang baik dari kita, dan mereka tahu kita menyembah Tuhan, mereka tahu kita pergi ke gereja, nama Tuhan bisa permuliakan. Wah, iya loh, dia ke gereja, perbuatannya jadi baik. Itu contohnya kita bisa tell about Jesus by our action. Lalu apalagi kita bring food to share. Mungkin biasanya kita cuman mikirin diri kita sendiri, tapi kali ini waktu kita bawa sesuatu food, kita bisa bawa lebihan untuk kita bagi-bagi ke teman-teman kita. Maybe small things, tapi waktu orang merasakan kebaikan kita, orang akan lebih tertarik untuk bisa mengenal apa yang bikin kita baik. Apa yang bikin kita baik? Karena ada Yesus di dalam kita, ada Roh Tuhan di dalam kita. So, waktu Holy Spirit itu dicurahkan atas kehidupan kita, kita menerima power untuk menjadi witnesses, untuk menjadi saksi akan Yesus. Bagaimana cara jadi saksi? Kita tell them about Jesus. How to tell them about Jesus? By our story and by our action. So I hope and I pray buat teman-teman semua, waktu Yesus naik ke surga, kita menerima kuasa itu, kita menerima Roh Kudus, jangan didiemin aja, tapi kita pakai untuk bisa menceritakan Yesus kemanapun, sehingga semakin banyak orang kenal Yesus dan semakin banyak orang mengalami kebaikan Yesus dalam kehidupan mereka. Amin. So, teman-teman, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Thank you for following until the end. Dan aku mau doa berkat untuk teman-teman semua. Aku mau ajak kita sama-sama angkat kedua tangan kita, dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan aku berdoa memberkati teman-temanku semua, biar sekolah mereka diberkati Tuhan, biar dari mereka muda mereka mengenal Tuhan. Mereka bukan hanya dengar katanya Tuhan baik, tapi mereka mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar teman-temanku tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar setiap tangan yang diangkat diberkati Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir, sukacita mengalir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amen. Alright, so happy Ascension Day. See you guys on Sunday and have a good day. Bye-bye.